Selamat datang di Mercury Financial News, sumber informasi cerdas untuk keputusan finansial Anda. Saya Mary. Emas memang selalu jadi primadona investasi lintas generasi. Tapi kita semua tahu masalah klasiknya, timing. Kelamaan mikir, harga sudah terbang. Buru-buru masuk, besoknya harganya diskon. Seringkali kita terjebak di antara spekulasi dan emosi. Namun, bagaimana jika saya katakan ada cara untuk menghilangkan faktor tebak-tebakan itu? Hari ini kita akan bedah data tentang teknologi yang mampu meningkatkan efisiensi beli emas hingga 68% menggunakan artificial intelligence. Kita akan kupas tuntas logika di balik cuannya dan bagaimana AI mengubah cara kita menumpuk aset di masa depan. Let's get into the numbers. Namun, di balik kilaunya emas, ada satu ganjalan besar yang jarang disadari banyak orang, cara tradisional kita saat membelinya. Seringkali proses ini justru menguras energi karena adanya biaya tersembunyi berupa waktu dan tenaga. Bayangkan, Anda harus memantau harga di berbagai toko secara manual, membandingkan spread atau selisih harga jual beli yang berbeda-beda di setiap platform, hingga memikirkan risiko keamanan penyimpanannya. Ini bukan sekedar repot, tapi tidak efisien. Dan yang paling fatal, seringkali keputusan kita didasari oleh emosi, entah itu takut ketinggalan harga murah atau panik saat harga sedikit turun, alias terjebak dalam arus FOMO. Tanpa data yang kuat, kita hanya menebak-nebak di tengah kegelapan pasar, dan itulah yang membuat potensi keuntungan kita seringkali menguap begitu saja. Tapi sekarang, kegelapan dalam mengambil keputusan itu bisa kita singkap dengan teknologi. Disinilah Artificial Intelligence atau AI masuk sebagai game changer. Dalam dunia investasi modern, AI bukan lagi sekadar tren, melainkan kebutuhan. Bayangkan, AI sebagai otak digital yang bekerja 24 jam sehari, tanpa lelah. Jika kita sebagai manusia terbatas hanya bisa membaca 1 atau 2 berita dalam satu waktu, AI mampu memproses jutaan data pasar, menganalisis sentimen berita global, hingga memetakan pola harga historis dalam hitungan milidetik. AI tidak bekerja berdasarkan perasaan atau firasat. Ia bekerja berdasarkan logika matematika murni untuk memprediksi tren harga dan memberikan rekomendasi kapan waktu yang paling tepat untuk masuk ke pasar. Singkatnya, AI melakukan semua kerja keras analisis yang membosankan dan rumit, agar Anda bisa fokus pada satu hal, mengambil keputusan yang menguntungkan. Sekarang, mari kita bicara soal angka. Kenapa 68%? Dari mana efisiensi sebesar itu berasal? Di Mercury Financial News, kami membedahnya menjadi 3 pilar utama. Pertama, efisiensi waktu. Jika secara tradisional Anda butuh waktu berjam-jam dalam seminggu untuk memantau harga dari berbagai sumber, AI memangkasnya menjadi 0. Anda hanya perlu bertindak saat ada sinyal atau notifikasi. Ini menghemat waktu riset Anda hingga hampir 70%. Kedua, optimalisasi harga. AI memiliki kemampuan untuk memindai seluruh platform penyedia emas secara real-time untuk menemukan harga terendah dengan spread paling tipis. Selisih harga yang kecil ini, jika dikalikan dengan jumlah pembelian Anda, adalah keuntungan murni yang langsung masuk ke kantong Anda. Dan yang ketiga, akurasi eksekusi. AI menghilangkan faktor keraguan. Manusia seringkali telat beli karena takut atau telat jual karena tamak. Dengan menghilangkan bias emosional tersebut, efisiensi keputusan Anda meningkat drastis. Jadi, 68% ini bukan angka ajaib, ini adalah hasil dari penggabungan kecepatan data, penghematan biaya transaksi, dan ketepatan momentum. Agar lebih jelas, mari kita buat sebuah simulasi sederhana. Bayangkan ada 2 orang investor, sebut saja investor A dan investor B, yang sama-sama ingin membeli emas saat harga sedang fluktuatif. Investor A, si investor tradisional, harus membuka 5 aplikasi berbeda setiap 1 jam sekali untuk membandingkan harga. Dia membaca berbagai berita ekonomi secara acak dan akhirnya merasa yakin untuk beli di sore hari. Total waktu yang dia habiskan sekitar 3 jam riset dalam sehari, dan dia tetap terkena harga yang sudah sedikit naik karena telat merespons. Sekarang lihat investor B yang menggunakan sistem berbasis AI. Dia tidak perlu membuka aplikasi terus-menerus.
AI-nya sudah disetel untuk memindai pasar 24/7. Begitu harga menyentuh titik support terbaik di jam 10 pagi, ponselnya berbunyi. Dia hanya butuh 1 menit untuk eksekusi. Hasil akhirnya, investor B mendapatkan harga yang lebih murah 1 hingga 2% dibanding investor A, dengan waktu kerja yang 99% lebih sedikit. Inilah yang kami maksud dengan logika efisiensi, mendapatkan hasil maksimal dengan effort minimal. Mungkin di benak Anda muncul pertanyaan, Mary, bukankah teknologi secanggih ini hanya bisa diakses oleh bank besar atau investor kelas kakap dengan modal triliunan? Jawabannya, dulu mungkin iya, tapi sekarang ceritanya sudah jauh berbeda. Kabar gembira bagi kita semua adalah terjadinya demokratisasi teknologi. Dampak terbesar AI bagi investor retail seperti Anda dan saya adalah akses terhadap informasi yang setara. Sekarang, banyak platform investasi emas legal yang sudah menanamkan algoritma pintar di dalam aplikasinya. Ini artinya, Anda tidak perlu lagi memiliki ijazah manajemen keuangan atau pengalaman trading belasan tahun untuk bisa mengeksekusi beli emas dengan cerdas. Dengan bantuan AI, seorang karyawan atau ibu rumah tangga sekarang memiliki asisten analis pribadi yang kekuatannya setara dengan departemen riset bank ternama. Semuanya langsung dari genggaman tangan. Jadi, level bermainnya sekarang sudah sama. Siapa yang menggunakan alat yang lebih baik, dialah yang akan lebih unggul. Namun, sebagai platform berita finansial yang bertanggung jawab, saya harus menekankan satu hal penting. AI bukanlah bola kristal peramal masa depan. Meskipun efisiensinya mencapai 68%, kita harus tetap berpijak pada realita. AI bekerja berdasarkan pola data historis dan algoritma matematika. Artinya, AI sangat hebat dalam kondisi pasar yang normal. Namun, ia tetap memiliki keterbatasan saat menghadapi apa yang disebut sebagai Black Swan Events, kejadian luar biasa yang tidak terduga, seperti krisis geopolitik mendadak atau perubahan kebijakan moneter yang ekstrim secara tiba-tiba. Selain itu, AI hanyalah pemberi rekomendasi. Keputusan akhir, kontrol atas dana dan manajemen resiko tetap berada sepenuhnya di tangan Anda sebagai investor. Jangan pernah menyerahkan 100% kendali tanpa pengawasan. Jadikan AI sebagai kompas yang mengarahkan jalan, tapi Anda tetaplah nahkoda yang memegang kemudi kapal investasi Anda. Lalu apa langkah selanjutnya bagi kita? Jika hari ini kita menggunakan AI untuk membantu analisis, maka di masa depan kita bicara soal otomatisasi penuh. Bayangkan sebuah ekosistem keuangan yang terintegrasi secara total. Kita akan memasuki era di mana investasi emas bisa berjalan dalam mode autopilot. AI tidak hanya akan memberi Anda notifikasi, tapi bisa mengeksekusi pembelian secara otomatis tepat di saat harga menyentuh titik terendah yang paling logis disesuaikan dengan target keuangan dan profil risiko Anda. Menabung emas tidak lagi dilakukan secara manual setiap tanggal gajian, melainkan melalui strategi Smart Dollar Cost Averaging yang dikelola oleh algoritma. Di Mercury Financial News, kami memprediksi bahwa mereka yang mampu beradaptasi dengan teknologi ini lebih awal akan memiliki keunggulan kompetitif yang jauh lebih besar dalam membangun kekayaan. Masa depan investasi bukan lagi soal siapa yang paling keras bekerja memantau pasar, tapi siapa yang paling cerdas memanfaatkan teknologi untuk bekerja bagi mereka. Jadi logika di balik cuan di era digital ini sudah sangat jelas. AI adalah alat yang membuat investasi Anda 68% lebih efisien. Ia bukan hanya memangkas waktu, tapi juga menghilangkan hambatan emosional yang seringkali menjadi musuh terbesar kita saat membeli emas. Ingat, di dunia finansial yang bergerak sangat cepat ini, bukan lagi soal siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling cepat beradaptasi dengan teknologi. Terima kasih sudah menonton episode kali ini di Mercury Financial News. Sekarang saya ingin dengar pendapat Anda. Apakah Anda sudah siap mencoba bantuan AI untuk strategi investasi emas Anda?
Atau Anda masih lebih percaya pada insting manual? Tulis pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Mari kita berdiskusi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan update strategi finansial berikutnya. Saya Mary, tetaplah cerdas dalam berinvestasi, dan sampai jumpa di konten berikutnya.